Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Yesaya 45 ayat yang pertama. Kisah Raja Kores adalah salah satu kisah penting dalam sejarah bangsa Yahudi. Ia adalah seorang raja Persia yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Namun, Raja Kores bukan hanya seorang raja biasa, ia juga dikenal sebagai pelopor gerakan Zionisme, sebuah gerakan yang bertujuan untuk mengembalikan bangsa Yahudi ke tanah air mereka. Kores atau Kores yang Agung adalah putra dari Raja Kambises I yang berasal dari Persia. Kambises sendiri adalah putra dari Raja Kores pertama. Namun, perlu diperhatikan bahwa Raja Kores yang akan kita bahas ini adalah Raja Kores yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yaitu Kores kedua atau Kores yang Agung, anak Raja Kambises I dan cucu Kores pertama. Ibunya diduga adalah Ratu Mandane dari kerajaan Media. Karena itu, ia memiliki kesempatan untuk mewarisi dua kerajaan secara damai meskipun kemungkinannya kecil. Kores diperkirakan lahir sekitar tahun 590 sampai 580 sebelum Masehi. Dalam sejarah dunia, banyak raja yang dikenal karena kekejamannya dan ambisinya yang tinggi. Namun, tidak demikian halnya dengan Kores, Raja Persia yang terkenal toleran dan penyayang, sehingga jarang sekali aksi pemberontakan terhadap pemerintahannya. Pada tahun 559 sebelum Masehi, Kores atau Kerajaan Persia menjadi raja taklukan Kekaisaran Media, atau kerajaannya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Media. Ia kemudian menyatukan kepala-kepala suku Persia yang lain, sekarang wilayah Iran Barat, dan membentuk Kerajaan Persia yang kuat. Pada tahun 550 sebelum Masehi, Kores memberontak melawan Astyages, Raja Media. Dalam pertempuran yang terjadi di Pasar Gade, Kores berhasil menang dan merebut ibu kota Ekbatana. Namun yang menarik adalah bagaimana Kores bertindak setelah berhasil menaklukkan Media. Bukannya membalas dendam atau melakukan tindakan kejam, Kores justru menunjukkan sikap pengampunan dan kebaikan hati. Ia memberikan gelar pangeran yang pensiun kepada Astyages, menjaga Ekbatana tetap utuh sebagai ibu kota musim panasnya, dan memberi bangsawan Media posisi tinggi di istana dan pasukannya. Namun, meski terkenal toleran dan penyayang, Kores juga memiliki bakas dalam belas kasihnya. Ketika menantu dan cucu Astyages menjadi ancaman bagi kekuasaannya, ia tidak ragu untuk membunuh mereka. Dalam sejarah Persia, Kores dikenal sebagai sosok yang sangat berpengaruh dan menjadi tokoh penting dalam pembentukan Kekaisaran Persia. Ia juga dikenal sebagai raja yang bijaksana dan adil dan mampu mengayomi rakyatnya dengan baik. Kores, Raja Persia yang terkenal toleran dan penyayang, memiliki sejarah yang menarik dalam hubungannya dengan Croesus, Raja Lydia. Kerajaan Lydia merasa terancam oleh naiknya kekuatan Persia di bawah pemerintahan Raja Kores. Croesus bertanya ke peramal Yunani di Delphi tentang nasibnya jika ia berperang melawan Kores. Dan peramal tersebut menjawab bahwa Croesus akan menghancurkan sebuah kerajaan besar. Terdorong oleh pesan ini, Croesus menyerang Persia pada tahun 546 sebelum Masehi. Namun kerajaan besar yang benar-benar hancur bukan Persia, melainkan kerajaannya sendiri. Melihat bahwa Croesus telah dikalahkan, Kores melakukan pendekatan damai dan memilih untuk tidak menghukumnya. Sebaliknya, Kores membawa Croesus ke istananya di Persia dan mengizinkan budaya, agama, dan hukum lokal tetap dipertahankan. Selain itu, ia juga mengasimilasi struktur administratif tempat-tempat yang ditaklukkan dan sering meninggalkan elit lokal di tempatnya. Bahkan kekayaan Lydia tidak diangkut ke Persia sebagai jarahan dan malah menyimpannya di Sardis, ibu kota kerajaan Lydia. Tindakan toleran dan penyayang Kores dalam hubungannya dengan Croesus menunjukkan bahwa ia memilih untuk menggunakan kebijaksanaan dan diplomasi daripada kekerasan dan balas dendam. Ini adalah salah satu contoh dari banyak tindakan Kores yang membuatnya terkenal sebagai raja yang bijaksana dan baik hati. Kores Agung, penguasa Persia yang dikenal dengan sifat toleran dan penyayang, memiliki sistem pemerintahan yang tegas. Jika ada yang memberontak, ia langsung dieksekusi. Selama masa kekuasaannya, Kores fokus pada penggalian kekayaan bangsa taklukannya sebagai upeti dan tenaga kerja dengan tetap memperbudak orang yang berhasil ditaklukkan oleh pasukannya, sekalipun cara yang dia lakukan tidak sekejam kerajaan lain
jika berhasil mengalahkan suatu kerajaan. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Kores Agung mengepung Babel dan merebut kota strategis Opis di Sungai Tigris. Seminggu kemudian, tentara Persia berhasil mencapai tembok Babel dan merebutnya tanpa perlawanan. Menariknya, Kores Agung memasuki Babel dengan penuh kemenangan dalam damai, di tengah kegembiraan dan kegembiraan. Hal ini tercatat dalam sepotong tanah liat berbentuk tong dengan tulisan Taku Babilonia yang ditemukan pada penggalian tahun 1879 yang disebut dengan Silinder Kores. Selain merebut Babel, Kores Agung juga memulangkan orang Yahudi yang sebelumnya ditawan oleh raja-raja Babilonia. Namun ia tetap mempertahankan kebijakan penggunaan tenaga kerja dari orang yang ditaklukkannya sebagai bagian dari upaya memperoleh kekayaan dan tenaga kerja untuk kerajaannya. Bangsa Yahudi dalam masa pembuangan di Babel atau Babilonia telah hilang harapan untuk kembali ke tanah air mereka di Yehuda. Sehingga Nabi Yeremia mengirim surat kepada mereka yang adalah pesan Tuhan agar mereka tetap menantikan masa 70 tahun pembebasan yang asalnya dari Tuhan sendiri. Yeremia pasal 29 sampai pasal 30. Munculnya Kores dari kerajaan Persia yang meluluhlantahkan semua kerajaan-kerajaan di sekitarnya tentu memberi harapan baru bagi mereka, mengingat Raja Kores telah dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Mereka melihat bahwa janji Tuhan untuk memulihkan mereka telah nampak melalui seorang Raja Kores yang jelas-jelas dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yaitu Raja Kores yang dipilih Tuhan untuk menghancurkan Babel yang telah menawan mereka. Nabi Yesaya adalah seorang nabi pada masa kerajaan Yehuda. Ia hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi dan memiliki banyak nubuat yang dikutip dalam kitab suci. Salah satu nubuatnya adalah tentang seorang raja yang akan datang yang disebut dengan nama Kores. Nubuat Nabi Yesaya mengatakan bahwa Raja Kores akan diutus oleh Tuhan untuk menghukum bangsa-bangsa di depannya dan membuka pintu-pintu gerbang di hadapannya. Kores dipandang sebagai alat Tuhan yang digunakan untuk memenuhi rencananya dan membawa kebaikan bagi bangsa Yahudi. Yesaya 45 ayat 1-2. Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya bahwa ia telah memilih Kores untuk melakukan tugas penting bagi bangsa Yahudi, yaitu membangun kembali bait Allah di Yerusalem dan memulihkan tanah air mereka. Nabi Yesaya bernubuat tentang ini sekitar 150 tahun sebelum kelahiran Kores, dan akhirnya nubuat ini menjadi kenyataan ketika Kores memerintahkan pengembalian bangsa Yahudi ke tanah air mereka dan membangun kembali bait Allah. Dan tentu saja, inilah yang menjadi salah satu bukti bahwa Alkitab adalah benar firman Allah sebab berisikan nubuat yang benar-benar terjadi. Pada tahun 538 sebelum Masehi, Raja Kores, Raja Persia, mengeluarkan dekrit yang meminta orang Yahudi kembali ke Yehuda dan membangun kembali bait Allah yang telah dihancurkan sebelumnya. Orang Yahudi kembali ke Yehuda dalam beberapa gelombang. Dengan gelombang pertama pada tahun 536 sebelum Masehi di bawah pimpinan Zerubabel yang membawa kembali 50.000 orang Yahudi. Gelombang kedua terjadi pada tahun 520 sebelum Masehi yang dipimpin oleh Ezra dan meliputi pembangunan kembali bait suci yang ditagihkan pada tahun 515 sebelum Masehi. Dan gelombang ketiga yang dipimpin oleh Nabi Nehemia. Dekrit yang dikeluarkan oleh Raja Kores memberikan kesempatan bagi orang Yahudi untuk kembali ke tanah air mereka dan membangun kembali bait Allah mereka yang dihancurkan. Ini memberikan harapan dan semangat baru bagi orang Yahudi untuk mengembangkan agama dan budaya mereka kembali di tanah air mereka. Dalam sejarah Persia kuno, Raja Kores dikenal sebagai raja yang hebat karena ia berhasil mendirikan kekaisaran terbesar pada zamannya. Ia juga dikenal sebagai raja yang sangat toleran terhadap agama dan budaya orang-orang di bawah kekuasaannya. Setelah Raja Kores meninggal pada tahun 529 sebelum Masehi, ia digantikan oleh anaknya, Raja Kambises II. Kambises II berhasil menaklukkan Mesir yang merupakan negara barat pertama yang ditaklukkan oleh Persia. Sayangnya ketika Kambises kembali ke kerajaannya, ia meninggal secara mendadak pada tahun 522 sebelum Masehi. Kematian Kambises tanpa raja pengganti yang disiapkan mengakibatkan terjadinya krisis politik yang dahsyat di Persia. Krisis tersebut berlangsung selama 2 tahun sampai tampilnya Darius I yang berhasil memerintah selama 36 tahun. 521 sampai 486 sebelum Masehi. Darius I berhasil mengembangkan kerajaannya sampai ke Yunani di barat dan India di timur.
serta berhasil menstabilkan kekuasaan di Persia. Di masa Darius inilah pembangunan Bait Suci di Yerusalem diteruskan lagi karena sempat terbengkalai dan membantunya dengan dana dari kas kerajaan Persia. Kisah Raja Kores tercatat dalam kitab Esra, 2 Tawarik, dan Nubuatan Nabi Yesaya. Dalam Alkitab, Kores dipilih oleh Tuhan untuk melakukan tugas penting dalam sejarah bangsa Yahudi. Ia menjadi alat Tuhan untuk mengembalikan bangsa Yahudi ke tanah air mereka dan membangun kembali Bait Allah sekalipun ia adalah raja dari bangsa kafir. Ini menunjukkan bahwa Allah dapat memakai siapa saja untuk melakukan kehendaknya di dunia ini. Ini juga menjadi bukti bahwa Alkitab sesuai dengan fakta sejarah dan bisa dipertanggungjawabkan serta dicocokkan dengan sejarah bangsa lain di dunia. Demikian pembahasan tentang Raja Kores, dan jika kamu memiliki catatan lain tentang Raja Kores, silahkan menuliskannya di kolom komentar agar dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di postingan selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.